Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Geografi dan Kependudukan kelas 3F PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang beranggotakan yang pertama Khairatul Nisa, yang kedua Meli Widya, yang ketiga saya sendiri Fadila Putri, yang keempat Meilinda Dwi, dan yang terakhir Febriana Indah akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep dasar dan pola fertilitas serta transisi demografi. Selamat menyaksikan. Baik, pembahasan kita yang pertama yaitu fertilitas. Dengan sub pembahasan ada konsep dasar yaitu lahir hidup, lahir mati, abortus, dan masa reproduksi. Kemudian ada fertilitas dan fekunditas, ukuran-ukuran fertilitas, dan yang terakhir adalah pola fertilitas. Baik, kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian fertilitas. Nah, menurut Yasin 1981, fertilitas diartikan sebagai kemampuan real seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Fertilitas dapat dikatakan sebagai salah satu indikator pertumbuhan penduduk, dikarenakan fertilitas adalah salah satu faktor penambah jumlah penduduk selain migrasi masuk. Kemudian ada istilah fertilitas dan natalitas. Nah, kedua istilah tersebut merupakan istilah yang sama, tapi berbeda ruang lingkupnya. Jika fertilitas hanya berperan dalam perubahan penduduk, maka natalitas berperan dalam perubahan dan dalam reproduksi manusia. Baik, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar fertilitas. Yang pertama adalah lahir hidup atau live birth. Nah, konsep ini hanya menghitung bayi yang lahir hidup serta bayi yang meninggal beberapa saat setelah lahir atau di kemudian hari. Nah, yang tidak termasuk dalam kelahiran hidup yaitu keguguran atau bayi lahir dalam keadaan meninggal atau yang disebut dengan istilah lahir mati. Sementara itu, WHO mendefinisikan kelahiran hidup sebagai peristiwa kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya berada dalam kandungan, di mana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, seperti bernafas, denyut jantung, atau gerakan-gerakan otot. Kemudian yang selanjutnya ada lahir mati. Nah, lahir mati didefinisikan sebagai kelahiran seorang bayi paling sedikit telah berumur 28 minggu dalam kandungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, lahir mati juga disebut dengan istilah stillbirth. Abortus adalah kematian seorang bayi dalam kandungan dengan umur kandungan kurang dari 28 minggu. Nah, abortus ini dibagi menjadi dua macam, yaitu abortus disengaja dan abortus tidak disengaja. Abortus disengaja lebih dikenal dengan istilah aborsi. Ada dua alasan orang melakukan aborsi, yaitu alasan medis dan alasan bukan medis. Kemudian abortus tidak disengaja atau spontaneous, yaitu keguguran karena janin tidak dapat dipertahankan lagi di dalam kandungan. Masa reproduksi atau masa usia subur yaitu saat usia 15 sampai 49 tahun, yaitu masa di mana seorang wanita mampu melahirkan anak-anaknya, yaitu kurun waktu sejak mendapatkan haid pertama dan berakhir pada saat berhenti haid atau menopause. Fertilitas versus fekunditas. Nah, istilah fertilitas dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita untuk menghasilkan kelahiran hidup. Sedangkan fekunditas berarti potensi seorang wanita untuk menjadi hamil. Berbeda dengan fertilitas, fekunditas berkaitan dengan potensi untuk melahirkan tanpa memperhatikan apakah seorang wanita benar-benar melahirkan seorang anak atau tidak. Ukuran-ukuran fertilitas. Nah, ukuran-ukuran fertilitas ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yearly performance atau ukuran fertility dan reproductive history atau cumulative fertility. Nah, yang pertama
yearly performance ini menunjukkan fertilitas dari suatu kelompok penduduk untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, ini dibagi menjadi 4, yaitu angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, angka kelahiran menurut umur spesifik, dan angka kelahiran total. Kemudian yang kedua yaitu reproductive history, ini menunjukkan kumulatif fertility selama masa reproduksinya. Ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu children ever born dan woman ratio. Materi yang selanjutnya yaitu angka kelahiran kasar atau bisa disingkat dengan CBR. Rumusnya, CBR sama dengan sigma B per sigma P dikalikan 100 dengan keterangan CBR adalah angka kelahiran kasar, B adalah jumlah kelahiran selama 1 tahun, P adalah jumlah penduduk di pertengahan tahun. Kelebihan dari rumus ini yaitu rumusnya sederhana, tidak memerlukan data yang rumit. Namun kekurangannya, rumus ini tidak bisa memisahkan antara penduduk laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun penduduk yang berusia tua. Selanjutnya yaitu angka kelahiran umum atau GFR. Rumusnya, GFR sama dengan sigma B per sigma PF dikalikan 1000 dengan keterangan GFR adalah angka kelahiran umum, sigma B jumlah kelahiran dalam 1 tahun, sigma PF merupakan jumlah penduduk wanita yang berusia 15 sampai 49 tahun pada pertengahan tahun. Kelebihan dari rumus ini yaitu data yang diambil lebih spesifik, mengambil penduduk wanita dengan usia tertentu. Kelemahannya tidak membedakan risiko melahirkan sehingga dianggap risiko melahirkan pada usia 40 maupun 25 tahun itu sama saja. Baik, yang selanjutnya adalah angka kelahiran menurut kelompok umur atau ASFR. Nah, ASFR merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Untuk rumus ASFR sendiri sebagai berikut, dengan BI merupakan jumlah kelahiran selama 1 tahun pada kelompok umur I, dan PI merupakan jumlah wanita di pertengahan tahun pada kelompok umur I. Sedangkan I-nya sendiri merupakan angka 1, 2, 3 sampai dengan angka 7 untuk masing-masing kelompok. Misal, I1 sama dengan kelompok umur 15 sampai dengan 19 tahun, I2 untuk kelompok umur 20 sampai 24 tahun sampai dengan I7 yaitu 45 sampai dengan 49 tahun. Nah, kelebihan dari ASFR di sini adalah ukuran ini lebih cermat dibanding dengan GFR karena penduduk yang ekspor turis sudah terbagi dalam berbagai kelompok. Namun, kelemahan dari ukuran ini yakni membutuhkan data yang lebih rinci. Angka kelahiran total atau TFR. Keterangan TFR, angka kelahiran total. I sama dengan kelompok umur 5 tahunan dimulai dari 15 sampai 19 tahun. Contoh, umur wanita yang pertama 15 sampai 19 tahun. Penduduk wanita 254.960, kelahiran 15.840, ASFR tiap 1000 wanita adalah 60. Yang kedua, umur wanita 20 sampai 24 tahun. Penduduk wanita 208.080, kelahiran 41.040, ASFR tiap 1000 wanita adalah 197. Yang ketiga, umur wanita 25 sampai 29 tahun. Penduduk wanita 200.880, kelahiran 50.400, ASFR tiap 1000 wanita adalah 251. Yang keempat, 30 sampai 34 tahun. Penduduk wanita
163.440, kelahiran 49.680, ASFR tiap 1000 wanita adalah 304. Yang kelima, umur wanita 35 sampai 39 tahun. Penduduk wanita 151,200.000, kelahiran 18.000. ASFR tiap 1000 wanita adalah 119. Yang keenam, umur wanita 40 sampai 44 tahun. Penduduk wanita 110,160.000, kelahiran 7,200.000. ASFR tiap 1000 wanita adalah 65. Yang ketujuh, umur wanita 45 sampai 49 tahun. Penduduk wanita 66,960.000, kelahiran 720. ASFR tiap 1000 wanita adalah 11. TFR sama dengan 5 dalam kurung 60 ditambah 197 ditambah 251 ditambah 304 ditambah 119 ditambah 65 ditambah 11 tutup kurung per 1000. TFR sama dengan 5,35 untuk tiap wanita usia 15 sampai 49 tahun. Children Even Born atau CEB sama dengan ALH atau jumlah anak yang pernah hidup, yaitu mencerminkan banyak kelahiran sekelompok atau beberapa kelompok perempuan selama masa reproduksinya, atau disebut juga dengan paritas. Kelebihannya yaitu mudah mendapatkan data dari sensus atau survei dan tidak ada referensi waktu karena menyatakan jumlah ALH sejak wanita tersebut mulai masa reproduksinya sampai saat wawancara terjadi. Kelemahannya yaitu yang pertama, tidak akurat karena sering terjadi salah pelaporan, terutama umur ibu. Yang kedua, bersifat retrospektif sehingga ada faktor atau kecenderungan dalam melaporkan jumlah kelahiran, terutama pada wanita berusia lebih tua. Children Women Ratio atau CWR, yaitu rasio antara jumlah anak berusia di bawah 5 tahun dengan jumlah penduduk perempuan usia reproduksi. Rumus dari CWR yaitu jumlah penduduk usia 0 sampai 4 tahun per jumlah penduduk usia produktif dikali 1000. Kelebihannya yaitu data mudah diperoleh karena publikasi sensus atau survei umumnya dalam bentuk kelompok umur. Kelemahannya yaitu kualitas pelaporannya dipengaruhi oleh keakuratan pelaporan baik mengenai jumlah anak umur 0 sampai 4 tahun maupun umur ibu. Pola fertilitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kelompok individu yang merasa tidak memperoleh keuntungan ekonomi karena membatasi ekonomi. Yang kedua, kelompok individu yang merasa mendapatkan keuntungan ekonomis karena membatasi kelahiran. Perubahan dari pola pertama ke pola kedua disebabkan oleh adanya perubahan sosial ekonomi. Materi yang selanjutnya yaitu transisi demografi. Transisi demografi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan perubahan parameter demografi, yaitu mencakup fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Pada tahun 1945, Notenstein menegaskan bahwa transisi demografi hanya memperhatikan pada perubahan fertilitas dan mortalitasnya saja, atau bisa disebut dengan perubahan secara alamiah. Pada tahun 1982, David Lucas menyebutkan terdapat 5 tahapan dalam teori demografi. Tahapan yang pertama yaitu tahap stasioner tinggi, tahapan yang kedua yaitu tahap awal perkembangan, tahap yang ketiga yaitu tahap perkembangan akhir, tahap yang keempat yaitu tahap stasioner rendah,
Dan tahap yang terakhir yaitu tahap menurun. Tahapan yang pertama yaitu tahap stasioner tinggi atau high stationary. Pada tahap ini dicirikan dengan tingkat kelahirannya tinggi, tingkat kematiannya tinggi, pertumbuhan alaminya 0 atau sangat rendah, contohnya di Eropa pada abad ke-14. Tahap stasioner tinggi juga disebut sebagai masa preindustrial. Negara-negara di dunia mengalami masa ini sekitar 200 tahun yang lalu, di saat negara-negara di Eropa sedang mengalami periode revolusi industri. Tahapan yang kedua yaitu tahap awal perkembangan. Pada tahap ini dicirikan dengan tingkat kelahirannya tinggi, tingkat kematiannya lambat atau menurun, pertumbuhan penduduknya terjadi secara alami, contohnya di India sebelum Perang Dunia Kedua. Tahap ini juga disebut sebagai masyarakat early industrial. Tahap ini sebagai puncak dari laju pertumbuhan alami. Angka kematian bayi menurun sehingga angka harapan hidup meningkat. Revolusi industri Eropa pada 200 tahun yang lalu menghasilkan perubahan di sektor teknologi yang berpengaruh besar bagi kehidupan manusia. Tahap ketiga, perkembangan akhir atau late expanding. Tingkat kelahiran menurun, tingkat kematian menurun lebih cepat, pertumbuhan alami cepat. Contoh negara Australia dan Selandia Baru. Pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh perubahan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pada masa ini, angka harapan hidup juga terus meningkat. Tahap keempat, stasioner rendah atau low stationary. Tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian rendah, pertumbuhan alami 0 atau rendah. Contoh negara, Prancis sebelum Perang Dunia Kedua. Pada tahap keempat, angka kelahiran dan kematian sama-sama rendah. Fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun, harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia terus menurun. Tahap kelima, tahap menurun. Tingkat kelahiran rendah, tingkat kematian lebih tinggi dari kelahiran. Pertumbuhan alami negatif, contoh negara Jepang dan Bulgaria. Setelah tahap keempat, angka kelahiran akan menurun dan populasi akan mulai menyusut. Pada beberapa negara seperti Jepang dan Bulgaria, saat ini populasi mulai menua dan angka kelahiran sudah menurun hingga ke bawah batas dari repayment level tanpa adanya pertumbuhan penduduk dari migrasi. Populasi pada negara-negara tersebut akan terus menurun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan diberi masukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.